Aksi pencurian sepeda motor di Masjid Al-Ihsan terekam kamera pengintai atau CCTV. Penemuan mayat korban pembunuhan dengan tangan diikat dan dirantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 19 November 2020. Bersama saya Putri Jalanda, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Warga Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas. Jasad ditemukan telah membusuk dan mengapung di sungai yang diduga korban pembunuhan. Saat ditemukan, tangan korban terikat tali dan rantai diberi pemberat. Evakuasi pengambilan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan dengan kondisi sudah membusuk mengapung di Sungai Kenten, Dusun 3, Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Penemuan jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung dilaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan evakuasi. Evakuasi di lokasi kejadian sempat mengalami kesulitan karena jasad tersebut diikat dan diberi pemberat. Warga terkejut melihat kejanggalan tersebut, diduga mayat tanpa identitas tersebut adalah korban pembunuhan dan sengaja dibuang ke sungai dengan diberi pemberat untuk menghilangkan jejak. Jasad tanpa identitas ini mempunyai ciri-ciri berjenggot, rambut lurus, mengenakan celana training dan kaos garis-garis hitam berwarna abu-abu bertuliskan polo. Selain itu, kondisi korban tangannya diikat dan dirantai serta mulutnya disumpal. Guna mengetahui identitas serta penyebab pasti dari kematian korban, jasad yang diperkirakan sudah lebih dari 3 hari itu dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Ternyata di tangan kanannya itu ada ikat rantai langsung nyambung ke cor batu pemberat. Kemudian mulutnya mayat tersebut terdapat sumpalan plastik di dalam mulut. Saat ini polisi tengah mengamankan barang bukti berupa tali, rantai, serta coran semen yang digunakan sebagai pemberat. Kasus ini kini ditangani oleh Satreskrim Polsek Talang Kelapa dan Satreskrim Mapolres Banyuasin. Polisi juga masih mencari tahu identitas korban sebagai penyelidikan awal untuk mengungkap misteri kematian korban. Dari Palembang, Daeng Das iNews melaporkan. Setelah sempat buron, akhirnya 4 dari 5 orang pelaku pembunuhan sadis yang masih di bawah umur terhadap seorang pelajar berhasil ditangkap polisi. Dari pengakuan pelaku, mereka menghabisi korban untuk menguasai sepeda motor milik korban. Beginilah suasana lokasi tempat korban dieksekusi dan dikuburkan para pelaku. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Mapolda Sumsel melakukan ekshumasi forensik atau penggalian kubur korban guna kepentingan otopsi. Diketahui korban Abdi Hakim Perdana alias Dede 15 tahun, warga Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Setelah dihabisi pelaku, kemudian jasadnya dikuburkan di areal perkebunan karet yang hanya berjarak 30 meter dari pagar pembatas Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Pembunuhan sadis yang menewaskan seorang pelajar berusia 15 tahun ini berawal pada 1 November lalu sekitar pukul 5 sore. Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya diajak tersangka Wanda 16 tahun yang masih buron. Bermain ke kontrakan tersangka Aldo 18 tahun. Sekitar 30 menit di kontrakan, korban kemudian diajak pergi oleh kedua tersangka menemui kerabatnya. Saat tiba di lokasi kejadian, tersangka Aldo yang sudah merencanakan pembunuhan dan curas terhadap korban, langsung menikam pisau ke punggung korban sebanyak 5 kali. Hingga ketiganya terjatuh dan tak cukup sampai di situ, tersangka kemudian menggorok leher korban hingga nyaris putus. Kedua tersangka kemudian meninggalkan mayat korban, pulang ke kontrakannya sekitar pukul 12 dini hari. Tersangka Aldo bersama tersangka lainnya Ridwan 17 tahun, Julian 18 tahun, dan tersangka Ari Munandar 27 tahun. Kembali ke lokasi kejadian kemudian menguburkan korban untuk menghilangkan jejak. Lagi berjalan motor? Sekitar jam berapa itu? Sekitar maghrib. 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 Setelah itu sudah dibunuh?
Kemana kamu? Kami tarik ke pinggir, Pak. Ke Semak-Semak. Dari penangkapan keempat tersangka, polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 milik tersangka, 1 unit sepeda motor milik korban, 1 senjata tajam jenis pisau, 2 buah cangkul, 1 buah obeng, dan BPKB kendaraan. Kejadiannya itu pertama DPO kita atas nama WA mengajak tersangka Aldo untuk bertemu dan ke kosan Aldo. Kemudian setelah sampai di kosan Aldo, korban diajak inisial WA ini dengan Aldo untuk pergi ke rumah bibinya. Di tengah jalan, korban Dede ini langsung ditikam dari belakang, kemudian disayat lehernya. Para pelaku akan dijerat menggunakan pasal berlapis, pasal 340, pasal 338, dan pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya iNews melaporkan. Satuan Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang berhasil meringkus 2 kakak beradik pelaku pembunuhan. Kedua pelaku ditangkap saat sedang berada di persembunyiannya di Desa Karang Agung, Kabupaten Banyuasin. Dengan wajah tertunduk saat digiring Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang, Kevin 21 tahun dan Chandra 23 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya ditangkap petugas di persembunyiannya di Desa Karang Agung, Kabupaten Banyuasin, karena telah melakukan pembunuhan terhadap Fran, warga Jalan Meranti, Kelurahan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Motif pembunuhan karena adanya dendam. Pelaku Chandra pernah menjadi korban penusukan oleh korban beberapa waktu lalu. Hanya karena korban tak terima ditegur oleh pelaku saat korban buang air besar di dekat pelaku. Pelaku yang merasa dendam tersebut akhirnya kembali bertemu korban yang tak jauh dari rumah pelaku. Sehingga pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam jenis pedang dan pisau ke arah kepala dan sekujur tubuh korban yang mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Pelaku 2 orang, peristiwanya terjadi pada tanggal 28 Oktober. Melalui serangkaian penyelidikan dan pengejaran tertangkap 2 pelaku dan sudah diambil pelaku berikut dengan barang bukti yang disita 2 bila senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat menggunakan pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Masjid Al-Ihsan terekam kamera pengintai atau CCTV. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di parkiran masjid di Kota Palembang terekam kamera pengintai atau CCTV. Sedikitnya sudah 6 kali jemaah Masjid Al-Ihsan kehilangan sepeda motor saat sedang melaksanakan sholat. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan 2 pelaku curanmor memasuki area parkir Masjid Al-Ihsan, Jalan Peternakan Raya Sukabangun 1, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku yang duduk di depan sepeda motor langsung turun dan mendekati motor korban, sementara rekannya bertugas mengawasi lokasi sekitar. Kedua pelaku sengaja beraksi di saat jemaah sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Aksi curanmor ini bahkan viral di media sosial karena aksi pelaku terekam jelas kamera pengintai yang dipasang di masjid. Ridwan, salah satu pengurus Masjid Al-Ihsan, menyatakan kedua pelaku mengenakan masker penutup wajah sehingga sulit untuk dikenali meski terekam kamera CCTV. Ya, rekam CCTV, pokoknya maling ini pakai helm kacu itu, tutup itu. Dua deh. Kok pakai helm cukup tutup. Marbot Masjid Al-Ihsan Wani menyatakan sudah 6 kali kehilangan sepeda motor di masjid ini. Korban terakhir adalah seorang sales marketing perbankan yang sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kejadian curanmor ini lebih kurang 6 kali sudah kejadian. Jadi yang terakhir ini pas waktu sholat zuhur sekitar jam 12-an. Warga berharap kepolisian sektor Sukarami Palembang segera menindaklanjuti laporan warga agar pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Setelah buron selama 5 tahun, akhirnya pelaku pembunuhan karena bersenggolan sepeda motor diborgol polisi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sebilah pisau dan pakaian yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit reskrim Polrestabes Palembang, Ardi Pasda 35 tahun yang bekerja sebagai buruh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran pelaku telah melakukan pembunuhan terhadap korbannya Andi Yusuf, warga Jalan Sitraman Jaya, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Kejadian ini sendiri terjadi di Jalan Salim Batubara, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Saat itu korban dan pelaku bersenggolan sepeda motor yang mengakibatkan keributan yang berujung terjadinya penusukan yang dilakukan oleh pelaku hingga korban meninggal dunia. Pelaku neka menusuk korban dengan senjata tajam lantaran kesal terhadap korban yang telah memukul kepalanya saat keributan mulut terjadi.
Melihat korban terjatuh bersimbah darah, pelaku pun kabur melarikan diri ke daerah Batu Raja. Pelarian pelaku pun berakhir setelah unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pelaku. Penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Jadi awal mulanya terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mana antara korban dan tersangka ini saling mengadu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hanya dalam 1 pekan, Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap 28 orang pelaku tindak kejahatan curas, dan curanmor. 5 orang diantaranya diberi tindakan tegas terukur karena melawan dan kabur saat hendak ditangkap. Menindaklanjuti 17 kasus laporan dari masyarakat yang telah melapor ke Polrestabes Palembang dan di Polsek Kota Palembang. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 28 orang pelaku yang sering membuat resah masyarakat Kota Palembang. Para pelaku tersandung kasus diantaranya curas, dan curanmor. Dari tangan para pelaku, petugas mendapati 2 unit kendaraan roda 2, alat elektronik, handphone, dan uang tunai jutaan rupiah hasil tindak kejahatan pelaku. Dari 28 para pelaku yang ditangkap, 5 orang diantaranya adalah residivis. Sedangkan 5 orang lainnya terpaksa diberi tindakan tegas terukur oleh petugas di bagian kakinya lantaran melawan dan kabur saat hendak ditangkap. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 minggu, kami berhasil mengamankan 28 orang pelaku 3C. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 dan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita Pak Sutri diborgol polisi usai aniaya dan rampas handphone selingkuhannya. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berawal dari perselingkuhan, pasangan suami istri di Palembang ditangkap Subdit Jatanras Mapolda Sumatera Selatan. Keduanya ditangkap karena merampas handphone dan menganiaya korban karena tertangkap basah bersama pria lain. Putra dan istrinya Safira harus mendekam dalam sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan. Pasangan suami istri ini ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan karena melakukan pengeroyokan terhadap seorang wanita. Wanita yang menjadi korban tersebut adalah selingkuhan dari SI pelaku. Istri sendiri sudah lama mengetahui perselingkuhan suaminya, namun tak berdaya karena tengah hamil 7 bulan. Namun hukum karma pun berlaku. Kejadian berawal saat pelaku Putra bertemu Rini, wanita selingkuhannya sedang berduaan bersama pria lain. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menghampiri keduanya dan sempat terjadi cekcok. Pelaku menarik korban dan membawanya pergi menuju ke arah gerbang tol Palembang Indralaya. Pelaku merampas handphone korban sambil memukul wajah selingkuhannya tersebut. Keduanya lantas kembali menuju kawasan 10 Ulu Palembang dan malah bertemu dengan istri pelaku. Tanpa pikir panjang, istri pelaku menyerang pelakor tersebut menggunakan silet. Sekitar kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Istri tahu? Tahu. Emang selingkuhan kemarin sempat dianiaya, dipukul seperti apa? Di silet juga sama dipukul. Nah, kalau dari kita? Dari ini mukul dari pipi. Kakak pukul di mana? Di pipi. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi menyatakan, polisi melakukan proses penyidikan atas 2 perkara, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan suami pelaku serta penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan kedua suami istri ini. Dalam perkara ini kita melakukan proses penyidikan terhadap 2 perkara. Satu adalah perkara pencurian dengan kekerasan, yang satunya lagi adalah pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama. Pasangan suami istri ini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras dan mendekam dalam sel tahanan Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Setelah terlibat baku tembak dengan polisi, akhirnya 1 dari 3 DPO pelaku perampokan bersenpi tewas tertembak. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepucuk senpira dan amunisi aktif milik pelaku. Jajaran Satreskrim Polsek Sungai Lilin dan tim Serigala Mapolres Musi Banyuasin berhasil menumbuhkan DPO kawanan pelaku kasus perampokan disertai dengan kekerasan.
Supriyono, 41 tahun, warga Ogan Komering Ulu, tewas setelah terlibat baku tembak dengan petugas. Supriyono merupakan salah satu otak perampokan sadis yang terjadi di Kabupaten Oku yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Pelaku disergap saat berada di kontrakan usai melakukan perampokan toke sarang burung walet di Kecamatan Sungai Lilin. Komplotan pelaku ini sudah buron sejak lama dan menjadi target polisi. Tercatat laporan tindak kejahatan yang mereka lakukan banyak dilakukan di wilayah hukum Mapolres Musi Banyuasin. Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Erlintang Jaya menyatakan pihaknya serius dalam memberantas kejahatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Memang pelaku tersebut sudah seringkali melakukan perampokan di wilayah lintas timur, baik itu Bayung Lincir, Tungkal Jaya sampai dengan Sungai Lilin. Dan pelaku ini sudah 4 kali berhasil melakukan perampokan besar di daerah Musi Banyuasin. Spesialis pelaku bersenpi ini sangat meresahkan warga dan tidak segan melukai korbannya. Sementara itu, 2 DPO lainnya lolos dari kepungan dan kini masih terus diburu oleh tim Serigala Polres Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, berniat mendapat keuntungan dari penjualan senjata api rakitan, seorang pemuda di kota Palembang diborgol polisi. Pelaku tidak mengetahui kalau yang ingin membeli senpira tersebut adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran. Riko, 30 tahun, warga Perumnas Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, kota Palembang, langsung digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan ketika akan menjual senpira atau senjata api rakitan. Pria bertato ini ditangkap saat sedang bertransaksi senjata api rakitan jenis revolver di rumahnya. Pelaku tidak mengetahui jika calon pembelinya tersebut merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran. Polisi mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam. Polisi juga mengamankan 2 butir amunisi aktif kaliber 38 mm. Senjata tersebut disimpan pelaku di sebuah etalase di dalam rumahnya. Dari pengakuan pelaku, senjata api rakitan itu milik temannya yang digadaikan kepadanya seharga Rp500.000. Riko mengaku temannya meminta agar senjata api rakitan tersebut untuk dijual. Posisi senpi itu, dia itu begadai, dari 500. Sama siapa begadai? Sama aku. Handphone kita jual ke. Ya, udah barang tentu kita lakukan penyelidikan ya terhadap senjata api tersebut, dasar kepemilikannya, kemudian pernah tidaknya untuk dilakukan tindak kejahatan. Subdit Jatanras masih melakukan penyelidikan terkait asal muasal dari senjata api rakitan ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardiansa Nugraha dalam program obrolan kita. Kali ini kita sedang berkunjung ke Kota Pagaralam, salah satu tempat destinasi terbaik di Sumatera Selatan. Dan saat ini kebetulan kita lagi bersama dengan Pak Wali Kota Pagaralam, Bapak Alfian. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Alfian, ini kita mau berbincang-bincang nih, Pak. Ya. Mengenai tema itu, pemulihan wisata terkait dampak COVID-19. Itu bagaimana, Pak? Dampak COVID-19 sendiri terhadap wisata di Pagaralam selama beberapa bulan terakhir ini, Pak? Ya, jadi gini, Maret Indonesia itu mulainya pandemi COVID-19. Nah, kita juga di daerah langsung ya kalau mau bahasa kerennya mungkin melockdown diri ya. Jadi setiap kali kita Pagaralam ini ada 3 pintu masuk, itu ada dari Indikat, ada dari Jarai, ada dari Tanjung Sakti. 3 pintu itu kita jaga. Kita jaga untuk orang masuk Pagaralam itu betul-betul protokol kesehatan kita jalankan. Nah, akibatnya dari bulan 3 sampai bulan Juli itu kunjungan wisata ke Pagaralam itu drop, benar-benar drop sampai 0. Nah, setelah bulan Juli itu ada new normal atau adaptasi kebiasaan baru dari pemerintah pusat. Nah, kita mulai membuka diri. Nah, pada saat kita membuka diri inilah kunjungan wisata mulai meningkat lagi. Betul. Dan di akhir Juli itu sudah cukup baik, jadi sudah sampai 60-70% tingkat hunian hotel ya. Kita melihat itu tingkat hunian hotel. Dan Pagaralam sudah cukup ramai di bulan itu. Nah, sampai saat ini hampir ya dikatakan hampir normal kunjungan wisata ke Pagaralam. Hanya memang beberapa event-event yang sudah kita rencanakan itu terpaksa tertunda karena adanya refocusing anggaran. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang besar, misalkan seperti Kejurnas Off-Road itu terpaksa ditunda karena IMI pusat memang membatalkan itu. Terus ada kegiatan-kegiatan kayak ulang tahun kota, ada kegiatan festival-festival yang itu event-event tahunan itu kita tunda. Nah, ini yang dampaknya memang masih terasa. Akan tetapi kalau dari sisi pemulihan tadi, kunjungan wisata, ini kita juga sangat terbantu oleh program pemerintah pusat. Misalkan dengan bagaimana hari-hari kejepit itu ditambah dengan cuti bersama, sehingga waktu orang untuk berwisata itu lebih panjang. Kenapa? Karena gini, Pagaralam itu kan dari sisi jarak lumayan dari Palembang, 300 kilo. Jadi kalau orang hanya memanfaatkan libur Sabtu Minggu itu mungkin waktunya agak terlalu mepet. Tapi kalau ada hari kejepit dan itu ada cuti bersama, orang lebih santai. Sehingga pada saat-saat seperti itu, misalkan minggu kemarin yang ada cuti bersama ditambah 2 hari itu, sehingga libur dimulai dari Rabu, ya Pagaralam sangat ramai. Hotel pada penuh. Gitu. Rencana sendiri ini kan menjelang di akhir tahun juga kemungkinan terus akan meningkat. Apalagi di Desember akan kembali lagi cuti bersama. Itu rencana pemulihan kita di 2021 seperti apa, Pak? Kegiatan kalau di 2021 kita itu sudah merencanakan, karena gini, daerah tujuan wisata itu harus membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat orang itu datang. Apalagi kalau Pagaralam ini kan bukan kota singgah, Pagaralam ini adalah kota tujuan. Jadi orang datang ke Pagaralam itu sudah niat, oh saya mau ke Pagaralam karena mau lihat ini. Nah, sehingga kita di samping kita punya keindahan alam yang sangat luar biasa ini, dengan kebun teh, dengan alamnya, dengan air terjunnya, dengan megalitiknya. Nah, kita harus membuat sesuatu yang memang membuat orang itu lebih ingin untuk datang. Nah, kita di tahun 2021 sudah merencanakan atau diide untuk cable car. Nah, yang rencananya tahun 2022 pembangunannya dimulai. Karena cable car ini
Ini akan membuat orang, karena pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya. Siap. Di samping itu kita juga meningkatkan infrastruktur lain. Bandara sekarang kita lagi bersolek, lagi berbenah, memperbaiki, runway diperpanjang, sisi daratnya dibenahin. Begitu juga infrastruktur yang lain. Misalkan untuk daerah tujuan wisata yang punya swasta, ini fasilitas-fasilitasnya kita benahin, mulai dari penerangannya, jalannya. Begitu juga pada saat ada investor yang ingin menanamkan modal di sini untuk membuat tempat wisata, kita permudah dari sisi perizinan, semua kita fasilitasi. Betul. Artinya seperti kayak penamaan runway di bandara sendiri, artinya juga ada peningkatan jam terbang untuk Pagar Alam. Ya, harapannya dengan adanya perpanjangan runway, tentunya pesawat yang bisa mendarat di Pagar Alam akan lebih besar lagi. Harapannya penumpangnya akan lebih banyak. Dan karena Bandara Atung Bungsu Pagar Alam itu sudah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, ya tentunya kalau buat Kementerian Perhubungan nggak begitu masalah. Tapi kalau buat Pagar Alam, APBD daerah Pagar Alam itu sangat berat untuk meningkatkan kapasitas itu. Tapi begitu dia sudah di Kementerian Perhubungan, ya tahun ini udah dimulai. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Tadi ada yang menarik nih Pak, terkait mengenai cable car sendiri, apalagi itu pertama di Indonesia. Itu rencana seperti apa Pak? Dalam artian pengunjung itu bisa apa aja rencananya Pak? Bisa dari kaki Gunung Dempo sampai kemana atau bagaimana Pak? Ya, jadi yang kita buat itu ada satu titik, kemungkinan besar itu misalkan ada di sini kan ada Kampung 4. Nanti dari Kampung 4 itu nanti cable car itu akan menuju satu tempat. Nah, yang kita pikirkan ini, kita punya destinasi wisata itu yang milik pemerintah kota itu ada Dempo Park. Nah, kita akan berupaya nanti semaksimal mungkin dari satu titik ini, titiknya itu ke Dempo Park. Nah, kenapa Dempo Park? Dempo Park ini salah satu tujuan wisata yang prioritas dari pemerintah kota. Jadi orang untuk dari satu titik wisata ke titik wisata ini menggunakan cable car ini. Nah, dengan cable car ini orang akan melihat keindahan kebun teh, keindahan kota Pagar Alam yang dikelilingi oleh alam itu, dan orang akan berhenti di tujuan wisata. Jadi antar tujuan wisata ini dihubungkan oleh terkonek langsung. Terkonek. Itu. Nah, selain mengenai hal itu, selain dari pemerintah, bagaimana peran pihak swasta dan masyarakat sendiri?
terkait wisata di Pagar Alam. Menurut Bapak seperti apa? Ya, 2 tahun terakhir ini begitu boomingnya ya swasta investasi di bidang pariwisata. Kurang lebih ada 11 destinasi wisata yang terbangun di 2 tahun terakhir ini. Ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat. Nah, di samping itu kita juga mengedukasi masyarakat untuk bagaimana para wisatawan itu ada 2 hal, aman dan nyaman. Betul. Nah, ini yang terus kita indikan masyarakat. Dan melalui Dinas Pariwisata kita ada komunitas-komunitas pelaku-pelaku wisata ini. Ada para guide, ada macam-macam, itu yang terus kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sehingga nanti pada saat mereka datang ke Pagar Alam itu orang itu tidak kebingungan lagi, oh saya mau ke sini, nanti guide-nya yang tinggal antar ini. Itu sudah. Jadi kita kerjasama dengan para pelaku-pelaku usaha pariwisata di Kota Pagar Alam. Nah, terkait dengan hal itu juga, kegiatan-kegiatan sendiri bagaimana Pak untuk kedepannya? Apakah semua di dinas ada event-event atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Sebenarnya sebelumnya sudah berjalan. Jadi setiap dinas itu punya event-event yang kontinu ya, yang kontinu. Misalkan kalau dinas pariwisata ada motor trail, terus ada hiking yang jalan kaki itu nasional sifatnya. Terus untuk di olahraga di sini misalnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga ada kejuaraan off-road, terus ada juga kejuaraan motor, kejuaraan olahraga yang lain. Nah, ini harapannya untuk mendatangkan orang. Nah, di samping itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, itu memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan rakor-rakor yang diadakan di Pagar Alam. Betul. Nah, itu jadi untuk kita mengundang orang datang. Nah, untuk berbicara tingkat wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara sendiri, target kita seperti apa Pak? Ya, seperti apa nanti? Kalau target kita itu memang masih katakanlah 80-90% itu memang masih dari wisatawan lokal. Dan khususnya masih di lingkup Sumatera Selatan. Nah, hanya memang kita berupaya juga untuk mengundang wisatawan internasional itu dengan keberagaman budaya Pagar Alam. Di samping itu banyaknya megalit yang ada di Pagar Alam. Ini kan untuk mengundang para sejarawan, para ilmuwan itu untuk meneliti itu. Nah, itu yang kita promosikan terus. Gitu. Jadi untuk mengundang wisatawan mancanegara. Betul. Tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai megalit. Megalit kan salah satu peninggalan dari prasejarah sendiri. Saat ini di Pagar Alam seperti apa Pak? Ya, di Pagar Alam ini, Pagar Alam, Lahat, ya 4 Lawang itu memang boleh dikatakan daerah sejuta megalit. Karena di Pagar Alam sendiri begitu banyaknya megalit, mulai dari batu tulis sampai arca. Di Lahat juga begitu, karena kita Lahat itu satu ya. Pagar Alam dulu juga pemecahan dari Lahat. Jadi para peneliti ini atau para budayawan ini melihat megalit yang ada di Pagar Alam dihubungkan dengan yang ada di Lahat dan di 4 Lawang. Nah, jadi selain itu juga sebagai bentuk penelitian juga Pak? Penelitian. Betul. Karena di situ ada batu tulis, gitu. ada arca, ada rumah batu. Betul. Nah, yang ini yang terus diteliti, kira-kira ini sejarahnya zaman kapan, itu ada di mana. Nah, itu terus jadi apa? Salah satu penunjang wisata ke Pagar Alam. Sama yang ingin kita tahu juga Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu, selain wisata alamnya, selain pemerintah yang menunjang infrastruktur itu, budaya tadi Pak yang Bapak jelaskan. Budaya itu apa nih Pak? Mungkin pemirsa ingin tahu nih Pak, budaya Pagar Alam itu seperti apa atau bagaimana? Apa yang menariknya sehingga orang ingin berkunjung ke sini? Jadi kita itu beragam sekali budaya ya, makanya ada tari, ada gitar tunggal, ada juga peninggalan rumah Bali. Makanya kita punya desa wisata, desa budaya yang itu masuk di 10 besar tingkat nasional. Itu di Palangkenidai. Itu mungkin akhir tahun ininya pengumuman finalnya. Nah, sekarang kita lagi dukung itu. Nah, untuk tempat-tempat seperti itu kita juga fasilitasi dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah. Nah, jadi kita seriusin tentang bagaimana untuk
menjaga kelestarian daripada budaya-budaya itu. Nah, di samping peninggalan-peninggalan itu, Pagaram juga punya sejarah kuliner. Punya masakan yang khas gitu loh. Ada masakan yang mungkin makanan ringan, ada yang unik-unik, misalkan ada gunjing. Apa itu? Gunjing itu kalau di Jakarta apa ya, lupa, hampir sama lah. Jadi sebuah ini yang dikukus itu yang dari kelapa. Terus ada juga misalkan makanan-makanan, misalkan kalau di daerah yang dikenal dengan pindang apa, di sini kan ada masak kuning ikan. Terus ada juga yang pisang yang sudah lebih matangnya gitu, sebelum rusak itu dijadiin kelico gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda yang di tempat lain tidak didapatkan. Nah, ini juga kita selalu jaga dan kita lestarikan buat masyarakat terus membuat itu, sehingga nanti orang-orang datang itu, oh ini apa rasanya, ini apa, ini seperti apa. Nah itu. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Tadi juga Bapak sangat menyinggung nih Pak, terkait mengenai perizinan. Artinya kan berbicara perizinan, berbicara juga untuk investor tidak perlu khawatir tentang sini. Artinya sudah dipermudah. Itu bagaimana Pak? Komitmen Bapak sendiri seperti apa Pak? Untuk investor yang mau menanamkan sahamnya di Kota Pagaralam. Ya itu penting. Jadi gini, seperti saya bilang tadi, aman dan nyaman. Jadi investor begitu dia punya niat untuk membangun bisnis wisata di Pagaralam itu, saya langsung undang. Misalkan untuk lingkungannya, saya undang dinas lingkungan, saya undang dinas perizinan, semua saya dudukan, saya undang investornya, ayo, apa yang harus kita lakukan? Nah gitu. Nah dengan begitu, tentunya dinas-dinas dan investor ini setelah berinteraksi langsung dan melalui saya, kepercayaannya jadi lebih sehingga, dan dinas juga karena ini sudah saya instruksikan, tentunya kerjanya lebih khusus gitu, lebih memfasilitasi ini bahwa oh ini kita beruntung orang ini mau ini. Betul. Nah, ayo kita bantu. Betul. Nah, ini yang selalu saya tanamkan ke dinas-dinas bahwa setiap kali orang mau menanamkan uangnya ke Pagaralam, ini harus kita raih gitu. Kita raih
harus kita fasilitasi sehingga harapannya orang itu akan juga mengajak orang lain untuk enak tuh di Pagar Alam. Nah, iya benar. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya banyak sekali berbicara Pagar Alam ini, banyak yang unik, banyak yang dan berbeda dari daerah lain. Mengenai Pagar Alam sendiri, menurut Bapak, selain kalau kultur atau masyarakat seperti apa Pak? Artinya kan saya ingin sampaikan mengenai selain kenyamanan, di sini sudah nyaman. Keamanan sendiri Pak, ini seperti apa Pak? Jadi gini, Pagar Alam ini termasuk salah satu kota tua. Kalau lihat bangunan pasarnya itu kan itu pasar tua. Nah memang kalau kota tua itu biasanya kulturnya itu khas. Kulturnya khas, dan kadang-kala memang kita harus memberi pemahaman ke mereka bahwa kalau kita mau mengundang orang untuk datang itu berarti kita harus membuka diri. Nah membuka diri bagaimana biar orang yang datang itu tadi dua hal tadi, aman dan nyaman. Nah untuk itu juga kita selalu edukasi masyarakat itu untuk berperan aktif di dalam mendukung wisatawan ini. Nah di daerah-daerah atau tempat-tempat destinasi wisata khusus itu, ini sudah masyarakat sudah terlibat. Misalkan kalau kita lihat ada homestay. Nah homestay ini kita harapkan wisatawan itu bisa tinggal di rumah dengan suasana rumah seperti apa adanya. Nah itu yang coba kita inikan ke masyarakat yang ada. Di samping itu juga yang tentunya kita juga berharap masyarakat untuk ramah kepada wisatawan. Dan masyarakat juga kita berupaya untuk tahu tempat-tempat wisata itu. Sehingga pada saat ada yang bertanya ini kemana-kemana dia bisa bisa antarkan saya. Nah itu penting karena sekali lagi aman dan nyaman itu menjadi prioritas. Betul. Event terdekat apa nih Pak? Sebelum kita masuk penutupan nih Pak. Yang Desember kita buat rencananya itu ada event motor trail yang itu biasanya pesertanya selalu di atas 1.000. Di atas 1.000. Nah itu kita menjelajahi alam di seputaran Pagar Alam. Itu biasanya eventnya 2 hari. Event pertama umum hari Sabtu, event hari Minggu itu privat. Nah privat ini biasanya 50 sampai 100. Biasanya yang privat ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oh gitu. Ya. Betul. Nah, menjelang pelaksanaan event itu, Bapak boleh Pak di sini Pak untuk menyampaikan ajang promo, ayo Bayangin Pagar Alam atau gimana Pak? Maupun pemirsa juga ingin mungkin mengisi. Ya, buat buat semua yang hobi motor trail ya. 12-13 Desember Bersama Trail Pagar Alam insya Allah akan dilakukan untuk tahun ini. Jadi saya berharap buat teman-teman pada penghobi trail, ayo datang ke Pagar Alam, kita sama-sama main trail di Pagar Alam bersama saya, Wali Kota Pagar Alam. Mantap. Ini terima kasih Pak, banyak waktunya Bapak telah memberikan kepada kami di sini. Dan yang pasti pemirsa, tetap saksikan program obrolan kita di setiap Senin sampai Jumat pada pukul 9:30 pagi sampai jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, iya, Pak. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa.
biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel. Jalan Amfibi Skip Palembang tergenang banjir, kendaraan mogok. Petugas medis Flores Pagar Alam beri masker kepada pelajar. Warga Oku serahkan 2 binatang dilindungi. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada siang hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang melanda pada Rabu sore kemarin mengakibatkan banjir merendam ruas Jalan Amfibi, Kelurahan Kemuning, Kota Palembang. Tingginya banjir mengakibatkan puluhan kendaraan mogok. Hujan deras yang melanda Kota Palembang mengakibatkan banyak saluran drainase yang meluap. Luapan ini dikarenakan daya tampung drainase tak sebanding dengan derasnya debit aliran hujan. Salah satunya terjadi di Jalan Amfibi, Kelurahan Kemuning, Kota Palembang. Dalam hitungan menit, banjir pun sudah merendam ruas jalan tersebut. Tingginya banjir hingga mencapai setengah meter mengakibatkan puluhan kendaraan yang mogok akibat rendaman banjir. Salah seorang warga di sekitar lokasi mengatakan lokasi ini menjadi langganan banjir saat hujan deras. Namun setelah adanya pompanisasi Sungai Bendung oleh pemerintah Kota Palembang, banjir pun tak berlangsung lama dan hanya sekitar 2 jam, banjir pun telah surut kembali. Sering nggak? Setiap hujan besar pasti banjir. Ketinggian banjir ini bisa lebih tinggi dari sini atau? Bisa lebih tinggi dari sini. Biasanya itu berapa lama nih kalau banjir seperti ini? 1 jam kan paling sudah surut. 1 jam udah turun. Mungkin harapan kita ke depan mungkin kepada pemerintah mungkin terkait banjir ini mungkin penanganan seperti apa mungkin? Ya mungkin bisa lebih ditinggiin lagi biar nggak banjir. Oh iya. Oke. Makasih ya. Nah, ini paritnya kan, paritnya juga kadang tersumbat oleh sampah. Jadi hujan tadi, pembuangannya tersumbat. Pembuangannya tadi kan tersumbat oleh banjir. Oleh sampah-sampah masyarakat pula kan.
Mungkin jika banjir ini berapa lama biasa turunnya? Kalau sekarang agak cepetan nggak? Agak cepetan ya? Iya, karena sudah ada pompa besar itu kan dari pemerintah. Warga masih berharap masih ada solusi dari pemerintah sehingga kawasan ini benar-benar aman dari banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar yang belajar online secara berkelompok di atas bukit di tengah hutan, petugas kesehatan dari Polres Pagar Alam memberikan masker dan hand sanitizer kepada para pelajar tersebut. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pelajar di Kota Pagar Alam masih belajar secara daring di rumah. Pasalnya tempat tinggal mereka belum ada sinyal untuk belajar online. Hingga saat ini, puluhan pelajar setiap hari harus belajar berkelompok di atas bukit di tengah hutan. Sebagai bentuk kepedulian dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar, petugas kesehatan dari Polres Pagar Alam memberikan masker dan hand sanitizer serta memberikan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan disertai menerapkan pola hidup sehat. Para pelajar ini berasal dari 3 dusun, yaitu Dusun Tanjung Taring, Dusun Talang Darat, dan Dusun Talang Simpang yang tidak terjangkau oleh sinyal seluler. Mereka pun harus berjibaku ke atas ketinggian perbukitan demi mendapatkan sinyal seluler sejak 7 bulan terakhir. Kami sangat senang didatangi poluan ini dan dikasih masker agar kami dapat menghindari COVID-19. Petugas kesehatan dari Polres Pagar Alam, Bribtu Rani Yolanda mengatakan pemberian masker dan hand sanitizer untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di kalangan pelajar yang sedang belajar di atas bukit ini. Kami memberikan himbauan dan memberikan masker, hand sanitizer, serta memberikan edukasi supaya para pelajar dapat mematuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan pelajaran dengan baik. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dokter IGD rumah sakit swasta di seberang Ulu 1 Palembang diberhentikan oleh manajemen rumah sakit lantaran melakukan aksi penutupan sementara pelayanan IGD. Padahal salah seorang dokter yang berinisiatif menempelkan tulisan tutup sementara tersebut, hasilnya swab dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pemirsa, swing voter Pilkada Ogan Ilir berkisar 11%. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Selatan akan diikuti oleh 7 wilayah kabupaten yang akan berlangsung tersisa dalam hitungan sekitar 22 hari ke depan. Lembaga survei Indometrik mengeluarkan hasil survei Pilkada Ogan Ilir, yakni pasangan Panca Ardani unggul atas petahana Ilyas Endang. Satu dari 7 wilayah tersebut yakni Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang secara geografis berdampingan dengan Kota Palembang. Hasil survei Indometrik, tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 1 Panca Wijaya Akbar dan Ardani sebesar 53,35%. Sementara itu perolehan pasangan petahana Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak di kisaran 35,30% dan swing voter 11,35%. Hasil tersebut setidaknya terungkap dari segmen atau karakteristik pemilih milenial, dewasa dan tua, baik karakteristik umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan pendapatan. Husin Yazid, Direktur Eksekutif Indometrik mengatakan, hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indometrik pada tanggal 4 hingga 10 November lalu. Dengan total 840 responden secara profesional tersebar di seluruh 16 kecamatan. Survei secara random di kelurahan desa dengan perbandingan karakteristik demografis dan geografis yang profesional. Nah, artinya apa ini? Artinya di sisa waktu ini, di sisa waktu sekitar 20 sampai 23 hari ini, itu masih ada potensi kejar-mengejar. Artinya kalau ada masalah politik yang sangat signifikan, ini bisa merubah posisi ini karena masih ada swing voter. Namun memang keunggulan saat ini Panca ini memang harus disikapi oleh pasangan nomor 2 untuk lebih memacu melakukan sosialisasi di tahapan-tahapan ini. Nah, ini tingkat popularitas dan... Metode wawancara dilakukan pada responden dengan tatap muka menggunakan teknik multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3,5%. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan melantik pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan se-Kabupaten Banyuasin periode 2020-2025. Dengan dilantiknya PMI Kabupaten Banyuasin harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. PMI memiliki tujuan mulia, yakni memberikan bantuan dalam bidang kesehatan. Di antaranya, mengelola unit transfusi darah secara profesional dan memenuhi standar internasional. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyuasin, Fitrianti Askolani, berharap PMI Kabupaten Banyuasin dapat berkembang lebih baik lagi. Untuk mewujudkan itu, PMI di Kabupaten Banyuasin membutuhkan sarana dan juga prasarana yang memadai. PMI juga perlu melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya sukarelawan, sebagai ujung tombak pelayanan PMI di garda terdepan. Dalam
alhamdulillah sudah kita lakukan pelantikan melalui PMI Kabupaten Banyuasin dan sekaligus acara musyawarah kerja PMI Kabupaten Banyuasin tahunan yang hari ini akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Kita berharap banyak dengan dilantiknya PMI Kabupaten Banyuasin di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin ini dapat menjalankan tugasnya yang sangat mulia ini di setiap kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Banyuasin. Lebih banyak bersifat pembinaan kepada PMI di kota, jadi bersifat penguatan. Adapun yang berbentuk bantuan secara nyata seperti pada saat penanganan COVID, kita menyalurkan bantuan yang lebih dari pusat, kita sebar di 17 kabupaten kota. Kita melantik 21 kecamatan pengurus di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuasin, dan kami juga akan melaksanakan musyawarah kerja Kabupaten Banyuasin untuk mengevaluasi kembali program-program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun belakang dan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. PMI Kabupaten Banyuasin optimis mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan pertolongan bantuan darah. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Ogan Ilir periode 2020-2023 resmi dilantik dan dikukuhkan. Ketua PWI dijabat oleh Yasandi, dilantik oleh Ketua PWI Provinsi Sumsel Firdaus Komar. Pelantikan pengurus PWI Kabupaten Ogan Ilir periode 2020-2023 berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Indralaya. Ketua PWI Ogan Ilir Yasandi dilantik oleh Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan Firdaus Komar. Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya dijabat oleh Gusti M. Ali, kemudian Sekretaris dijabat oleh Sarono, dan Bendahara dijabat oleh Heni Primasari. Rangkaian acara juga diisi dengan pelantikan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Prosesi pelantikan itu disaksikan langsung oleh PJS Bupati Ogan Ilir Alfa Syarizal yang mengaku bangga bisa berkumpul bersama para jurnalis. Karena baginya, jurnalis adalah salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu daerah. Meski demikian, jurnalis harus tetap menjaga profesionalitas dan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Pesan terakhir, jadilah jurnalis yang produktif, jurnalis yang konsekuen, berpotensi. Kemudian tadi saya katakan bahwa untuk meliput sebuah berita, kalau kita ada narasumber, jangan sampai salah menulis narasumber, ya, karena ini akan menjadikan ketidakprofesionalan sebagai seorang jurnalis. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir Yasandi berjanji akan berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk PWI Kabupaten Ogan Ilir, termasuk kesejahteraan anggotanya. Pertama-tama saya akan melakukan terobosan itu untuk mempersatukan kawan-kawan wartawan yang selama ini mungkin terkotak-kotak atau terpisah, tapi sekarang insya Allah ke depan saya akan mempersatukannya. Dan ke depan saya akan lebih giat lagi untuk mensejahterakan kawan-kawan wartawan dengan melalui stakeholder yang bisa kami mohon bantuannya. Tujuan kita adalah untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan yang tempat kita berada, terutama di Ogan Ilir ini. Dan harapan kita teman-teman wartawan di sini bisa berperan sebagai fungsinya untuk membuat karya-karya jurnalistik yang memang bisa membangun citra Ogan Ilir, sehingga pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memang butuh dengan kita, memang butuh dengan wartawan atas sumbangsi dari teman-teman wartawan itu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja?